Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama berpesan ya, terutama kepada diri saya pribadi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Marilah kita selalu berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Sahih yang biasa disebut oleh kaum muslimin dengan istilah Sahih Bukhari itu membuat satu bab khusus yang berjudul atau dalam kitab Al-Iman ya. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu ada sub yang berjudul kitab Al-Iman, dan di kitab Al-Iman ini beliau membuat sebuah judul bab khaufu muslim min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur, yaitu bab tentang rasa takut seorang muslim terhadap terhapusnya amalannya padahal dia tidak merasakannya. Nah, Imam Bukhari membuat judul seperti itu dalam rangka menolak paham Murji'ah. Paham Murji'ah itu adalah paham yang memiliki optimisme secara berlebihan ya, dari kata-kata roja itu. Roja itu adalah berharap ataupun ya memiliki sebuah optimisme yang berlebihan. Di antara pemahaman Murji'ah yang paling mendasar itu adalah bahwa seorang mukmin itu selalu dalam kesempurnaan imannya. Apapun yang dilakukan oleh orang muslim, orang mukmin ini, walaupun dia melakukan dosa besar, itu imannya tetap dalam keadaan yang sempurna. Ini kebalikan dari mazhab atau pemahaman dari Khawarij yang mengatakan bahwa seorang mukmin yang berdosa besar itu menjadi kafir. Itulah kebalikannya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah adalah pertengahannya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu pasang surut, yazid bi ta'ah, bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, Imam Bukhari ingin menegaskan bahwa iman yang kita miliki ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terhapus amal-amal kita padahal kita tidak merasakannya. Itu sama dengan yang ada di surat Al-Hujurat, awal-awal surat Al-Hujurat ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang kedua ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti kita akan bahas ayat ini dan sababun nuzulnya ya. Jadi kita diingatkan untuk menjaga nikmat Allah Ta'ala yang terbesar yang diberikan kepada kita, yaitu nikmatul iman, nikmat keimanan ini. Karena tidak semua manusia di dunia ini mendapatkan nikmat, hanya manusia-manusia pilihan
yang konsisten dengan keimanannya, yang mendapatkan hidayah keimanan. Di antara sekian banyak orang-orang yang beriman, itu tidak semuanya bisa iltizam, bisa komitmen dengan ikrar keimanannya itu. Hanya sebagian. Dan di antara sekian banyak yang komitmen dengan imannya juga tidak banyak yang bisa istiqomah mempertahankannya sampai akhir hayat. Oleh karena itulah kita harus bersyukur, menjaga terus konsisten dengan keimanan kita itu. Ada salah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Beliau ini adalah seorang hafidhul Quran dan seorang perawi hadis juga. Beliau hidup pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan tinggal di Mekah, meninggal dunia kurang lebih tahun 117 Hijriah. Beliau menyampaikan bahwa saya pernah berinteraksi hidup bersama 30 orang sahabat, dan para sahabat yang berhidup bersama beliau ini ya termasuk para sahabat yang mumpuni ya, yang banyak sekali kiprahnya, baik itu di bidang keilmuan ataupun pemerintahan, ya seperti Abdullah bin Abbas. Dalam hal ini Ibnu Abi Mulaikah ini menyampaikan bahwa para sahabat yang berinteraksi dengan beliau yang kurang lebih ada 30 orang itu semuanya takut jangan-jangan dalam diri mereka ada penyakit nifak. Mereka khawatir menjadi orang yang munafik, khawatir penyakit nifak itu tertimpa pada diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengklaim, yang mengaku bahwa imannya itu sebesar atau sekuat yang dimiliki oleh Jibril ataupun Mikail. Tidak ada, ya, tidak ada satupun di antara mereka yang merasa imannya sejajar dengan Jibril dan Mikail. Inilah pernyataan Ibnu Abi Mulaikah menceritakan tentang kondisi sahabat yang dikatakan sebagai generasi terbaik. Mereka sangat tawadhu, tidak tinggi hati. Mereka begitu tahu diri dan tawadhunya luar biasa, tidak merasa aman dari segala fitnah, dan mereka merasa bahwa masih banyak kekurangan di antara mereka itu. Di antara sekian banyak contoh kekhawatiran para sahabat mendapatkan penyakit nifak itu adalah seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau ini adalah seorang sahabat yang kuat, yang tegas, namun hatinya sangat lembut. Umar yang sedemikian banyak kiprahnya itu masih khawatir jangan-jangan dia termasuk orang yang dikategorikan munafik. Sehingga Umar ini bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu adalah sahabat yang memegang rahasia, catatan rahasia di kalangan sahabat yang lainnya. Jadi beliau adalah disebut sahibu syirri Rasulillah, seorang yang memegang kunci rahasia para sahabat yang lainnya. Intelijen lah kalau bahasa sekarang. Punya buku catatan khusus siapa-siapa sahabat yang dalam kategori munafik. Nah, Umar bertanya, "Wahai Hudzaifah, bolehkah aku meminjam catatan itu, buku itu? Aku ingin tahu
siapa-siapa orangnya dan apakah aku masuk dalam kategori munafik itu. Kata Hudzaifah, tidak boleh, ini rahasia. Kata Umar lagi, bolehkah kamu bacakan siapa yang tergolong munafik, itu siapa saja. Tetap tidak boleh, itu rahasia. Jadi untuk mengetahui seorang yang dikategorikan sahabat itu meninggal dunianya munafik ataukah masih mukmin, ya cirinya dilihat saja apakah Hudzaifah ikut sholat di belakang itu pada saat meninggal ataukah tidak sholat. Kalau Hudzaifah tidak sholat berarti termasuk orang yang meninggal itu ghairu muslim ya, ataupun bisa menjadi murtad atau munafik itu. Tapi kalau Hudzaifah sholat di belakangnya berarti aman. Orang kaum muslimin yang lain ikut sholat juga. Akhirnya tawaran ketiga, kalau begitu apakah ada namaku di deretan orang-orang munafik itu wahai Hudzaifah? Kata Hudzaifah, tidak ada wahai Umar, tidak ada nama. Nah, akhirnya legalah Umar, kekhawatirannya menjadi lega karena ternyata dia tidak termasuk orang-orang munafik. Ada lagi Handalah, seorang sahabat yang juga banyak berkiprah. Itu pada suatu pagi Abu Bakar bertemu dengan Handalah. Kaifa asbahta ya Handalah, wahai Handalah, pagi ini gimana kabarmu? Maka betapa terkejutnya Abu Bakar mendengar jawaban dari Handalah. Nafaqa Handalah, wahai Abu Bakar, pagi ini Handalah telah menjadi munafik. Nah, subhanallah, madza taqulu? Subhanallah, apa yang kamu katakan itu wahai Handalah? Kenapa kamu memposisikan diri sebagai orang munafik? Maka diceritakan, wahai Abu Bakar, pada saat saya berada pada majelis Rasulullah SAW, di majelis taklim beliau menceritakan tentang surga, tentang neraka, dan seolah-olah tergambar dengan jelas tentang keberadaan surga yang luar biasa, sehingga kita ingin memasukinya, dan tergambar betapa dahsyatnya neraka sehingga kita sangat takut. Jadi iman kita pada saat di majelis Rasulullah itu luar biasa kuatnya. Tetapi pada saat kita pulang bertemu dengan keluarga, bercengkerama, itu ternyata lupa dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Iman kita seolah-olah menjadi luntur. Nah, setelah mendengar jawaban itu, Abu Bakar mengatakan, wallahi ya Handalah, demi Allah, kalau yang seperti itu kamu rasakan, aku juga sama, merasakan yang sama. Di majelis Rasul seolah-olah imannya itu memuncak, ketika pulang imannya menjadi luntur. Nah, oleh karena itulah mari kita bersama-sama bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah ya, luar biasa betapa indahnya generasi sahabat ini. Kalau ada masalah langsung bisa datang kepada beliau, konsultasi, bisa mendapatkan siraman rohani yang sempurna dari beliau. Itulah, datanglah Abu Bakar bersama Handalah konsultasi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Handalah tadi saya bertanya tentang kabarnya, ternyata menjawab begini-begini, kemudian sebabnya begini-begini. Nah, diceritakan ya seperti yang tadi. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban yang maksudnya adalah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya engkau bisa continue, istiqomah dengan keadaan pada saat bersama-sama dengan diriku, wahai Handalah dan juga Abu Bakar, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan malaikat yang terus-menerus menjabat tanganmu sampai di ranjang dan di tempatmu ataupun di jalan-jalan yang kamu lalui itu.
yang kamu lewati itu. Artinya kamu akan selalu dijaga oleh malaikat yang utusan Allah itu kalau kamu terus konsisten dengan keimanan yang ada pada majelisku itu. Walakin sa'atan wasa'atan ya handallah. Nah, kalimat terakhir inilah yang saya kira penting untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita ya. Akan tetapi wa ya handallah, sesaat demi sesaat demi sesaat. Ada saatnya seorang itu dalam kondisi imannya memuncak, dan ada saatnya seseorang itu dalam kondisi imannya biasa-biasa saja. Itulah manusia. Hadis sahih riwayat Muslim ini. Jadi manusia itu ya seperti itu. Kita bukan malaikat yang tidak punya nafsu, punya syahwat. Kita juga bukan setan yang dominan nafsunya, bukan ya. Tapi kita manusia biasa. Wa nafsu wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita manusia biasa, harus bisa mengendalikan jiwa kita sehingga selalu dalam keadaan takwa dan menjauhkan dari segala macam penyakit fujur itu. Nah, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa demi Allah, orang yang merasa aman, kata beliau dalam sebuah statementnya ini, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidaklah orang yang mengkhawatirkan dirinya memiliki penyakit-penyakit nifak itu kecuali dia adalah seorang mukmin. Wa ma aminahu illa munafik, dan tidaklah orang itu merasa aman dari penyakit nifak kecuali dia adalah seorang munafik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh ujub, hurur, bahkan takabur di sini. Karena kalau kita merasa aman dari penyakit nifak, berarti jangan-jangan kita adalah munafik. Kalau kita khawatir memiliki penyakit nifak, insya Allah kita adalah mukmin ya. Seperti itu yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Beliau juga memberikan penegasan, barang siapa yang tidak khawatir dirinya tertimpa nifak, maka justru dialah orang munafik yang sesungguhnya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini menjelang Ramadan, mari kita bersama-sama menguatkan keimanan kita. Kita barengi keimanan, landasan iman kita dengan dua sayap yang seimbang antara roja dan khauf ya. Antara harapan dan kecemasan. Optimisme dan pesimisme itu harus seimbang, tidak boleh ada yang dominan. Dan dalam bab ini saya menekankan masalah khaufnya, masalah rasa takutnya. Karena kalau optimisme, insya Allah kita selalu optimis, berharap kepada Allah Ta'ala, mendapatkan pahala dari semua amal yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini saya menekankan tentang masalah khauf. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi 103, 104, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah mau kami ceritakan kepadamu, kepada kalian, tentang orang-orang yang rugi amalannya, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya amalannya itu, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang sesat amalannya di dunia ini, yang tidak benar amalannya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal apa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka mengira bahwa mereka itu telah berbuat banyak kebajikan di dunia ini. Ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi dan ulama mufassir yang lainnya, walaupun ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi menjadi
peringatan kepada orang-orang mukmin ya. Jangan-jangan ada benih-benih penyakit seperti itu. Orang-orang yang merasa sudah banyak amalannya ternyata hilang ya. Di surat Al-Furqan ayat 23 Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami tunjukkan apa yang sudah mereka laksanakan di dunia dulu, maka kami jadikan semuanya itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Inilah peringatan untuk diri saya pribadi dan kepada kita semuanya ya. Kita yang mukmin sejak lahir, kita yang sudah ada dalam lingkup tarbiyah ataupun lingkup yang baik, kita sudah merasa banyak berkontribusi terhadap Islam, sudah aktif dalam berdakwah. Jangan-jangan apa yang kita lakukan ini tidak murni, tidak betul-betul dilandasi lillahi ta'ala, tapi untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Maka harus kita waspadai dan kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang berupa ujub, takjub dengan diri kita sendiri, hurur dengan perbuatan kita, merasa tertipu, bahkan mungkin ada unsur takaburnya, meremehkan orang lain. Maka harus kita waspadai, kita tengok hati kita. Kalau masih ada penyakit seperti itu, kita jauhkan ya. Betapa banyak orang umum yang biasa-biasa saja, pedagang pasar, ibu-ibu misalnya ya, yang konsisten tilawahnya 1 hari 2 juz sambil menunggu jualannya itu. Ada tukang becak yang dulu musim Ramadan ya, sehari bisa 10 juz tilawahnya. Itu mereka umum. Dalam banyak referensi, dalil bisa kita evaluasi betapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan tapi sia-sia. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan imbalan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Hanya menahan dari puasa zahir tapi tidak mendapatkan pahala yang sesungguhnya dari amal puasanya itu. Fawailul lil musallin, maka betapa banyak orang yang celaka, orang-orang yang sholat tapi celaka. Sudah sholat tapi hanya formalitas, tidak bisa mencapai derajat yang sesungguhnya. Dan masih banyak peringatan dari hadis-hadis yang lain. Kalau kita kembalikan kepada generasi awal para sahabat tadi, mereka luar biasa. Generasi yang luar biasa kontribusinya, tapi rasa takutnya itu luar biasa kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Siapakah beliau sudah sangat kita kenal. Betapa posisinya itu sangat terhormat. Orang kedua lah bisa kita katakan begitu ya. Pada zaman Rasulullah SAW setelah beliau, Abu Bakar adalah Thaniyasnaini, orang kedua di Gua Thur yang menemani beliau. Yang luar biasa kontribusinya, tapi kekhawatirannya itu luar biasa. Pernah dalam sebuah kesempatan Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, la wadatu anni kuntu hadhihi syajarah. Aku sangat takut dengan yaumul hisab itu. Dan seolah-olah aku berharap menjadi pohon saja atau menjadi sayur-sayuran saja yang dimakan, tidak ada pertanggungjawaban. Itu kalimat Abu Bakar ya. Beliau khawatir sekali dengan amalannya, sampai-sampai ingin menjadi pohon saja yang tidak punya pertanggungjawaban atau menjadi sayur-sayuran yang dimakan oleh binatang-binatang itu. Tidak ada pertanggungjawabannya. Padahal itu tadi ya, siapakah Abu Bakar sudah masyhur sekali beliau posisinya dan termasuk 10 sahabat yang di zaman masuk surga tanpa hisab, tapi sangat khawatir, sangat takut dengan yaumul hisab. Umar bin Khattab itu pada saat membaca surat At-Tur ayat yang ke-7, beliau membaca inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya siksa Tuhanmu itu pasti terjadi. Beliau menangis saat membaca ini dan
menggigil, bahkan sampai sakit karena takut dengan azab yang nantinya diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Utsman bin Affan juga mengatakan, lau annani bainal jannati wa nar, seandainya nanti aku berada antara surga dan neraka, la adri ila ayatihima yu'maru bi, aku tidak tahu aku mau diperintahkan untuk masuk surga ataukah masuk neraka. Nah, maka lakhtartu an akuna Ramadan, aku kalau boleh memilih, kata Utsman ya, kalau aku boleh memilih maka aku ingin menjadi debu saja ya, menjadi debu-debu yang tidak ada pertanggungjawabannya itu. Luar biasa ya, subhanallah. Para sahabat ini, Utsman, siapa Utsman? Sudah ma'ruf ya, khalifah yang ketiga dan banyak memberikan amal sedekah, kontribusi sampai sekarang. Bi'rur Raumah atau sumur Raumah yang dulu diwakafkan untuk kaum muslimin di Madinah sampai sekarang juga masih ada. Wakafnya sangat banyak. Tapi khawatir nanti di yaumul hisab. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang luar biasa menantu Rasulullah SAW ya. Sudah jelas beliau kontribusinya dengan Islam. Beliau mengatakan, aku sangat takut pada dua hal. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan, fayansal akhirah, sehingga kalau panjang angan-angan ini lupa terhadap akhirat. Yang kedua yang ditakutkan beliau, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, maka yasuddu anil haqqi. Kalau itu mengikuti hawa nafsu, maka akan bisa menghalangi seseorang dari jalan yang benar. Kata beliau, kunu min abna'il akhirah, jadilah kalian termasuk orang-orang generasi akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi seperti generasi dunia. Ini kalimat yang sangat indah dari beliau, kunu abna'al akhirah, jadilah anak-anak akhirat, generasi akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi anak-anak dunia. Kalau kampung akhirat itu menjadi obsesi, insya Allah ya segala perbekalan di dunia ini nanti kita investasikan untuk akhirat, karena kita nggak lama di dunia, hanya sebentar. Fal yauma amalun wala hisab, pada hari ini itu hanyalah amalan, tidak ada hisab. Wa ghadan, dan sedangkan besok di akhirat hisabun wala amal, hanya yang ada hanya perhitungan, tidak ada waktu untuk beramal sama sekali. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi karunia hidup dan sebagian saudara kita, teman kita sudah mendahului kita, di akhir-akhir ini sering sekali kita mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan-kawan kita, para sahabat kita, keluarga kita, sudah banyak yang mendahului kita, dan kita tidak tahu kapan antrian itu, kesempatan itu ada pada kita ya. Itu sebuah kepastian. Yang paling akhir tadi saya ingat dengan surat Al-Hujurat tadi ya, antah bata amalukum wa antum la tash'urun, bahwasanya amal kalian itu terhapus padahal kalian tidak merasakannya. Ada salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Beliau ini kalau berkata dengan kalimat yang tegas ataupun yang keras lah, sehingga ketika turun ayat ini ketakutan ya, sampai Rasulullah itu mencari-cari Thabit bin Qais ini nggak ketemu di Masjid Nabawi. Biasanya dia ikut sholat berjamaah bersama-sama dengan para sahabat yang lain di Masjid Nabawi, ini kok nggak ada. Kemana sahabat kalian ini? Maka beliau mengutus Sa'ad bin Mu'adz untuk mencari tahu, coba datangi rumahnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi pada Thabit ini. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz mengunjungi Thabit bin Qais. Ketika sampai dan bertanya, wahai Thabit, kenapa kamu nggak datang ke Masjid Nabawi? Rasulullah mencarimu begini-begini. Maka Thabit bin Qais mengatakan, saya takut, saya malu ketemu dengan beliau. Karena apa? Karena ya saya merasa ditegur oleh Allah Ta'ala
yaitu di awal surat Al-Hujurat tadi, ayat 2 surat Al-Hujurat tadi ya. La tarfa'u aswatakum, janganlah kalian tinggikan suara-suara kalian inda Rasulillah, di depan Rasulullah SAW. Aku ini kalau berkata itu nggak bisa lunak, nggak bisa lembut ya. Saya merasa Allah menegur saya dengan ayat-ayat seperti ini. Maka ketika sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, diceritakan begini-begini, Rasulullah mengatakan kembali kepada Thabit bin Qais, sampaikan kepada dia, bukan itu atau ayat ini bukan untuk dia ya. Dia bukan termasuk ahlun nar, bahkan sampaikan kepada dia huwa min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga insyaallah. Luar biasa ya. Inilah janji Rasulullah SAW kepada Thabit bin Qais ya. Ya barangkali bisa kita katakan dia seolah-olah GR ya, GR yang positif lah ya. Seolah-olah ayat ini turun memperingatkan kepada beliau, ternyata bukan ya. Ayat ini diturunkan karena Abu Bakar dan Umar itu berselisih paham tentang utusan yang datang ke Madinah. Seolah-olah ya mereka ingin pendapatnya itu diakomodir oleh Rasulullah SAW. Yang paling benar pendapatku terus. Nah akhirnya turunlah ayat ini dan akhirnya keduanya menangis merasa menyesal. Dan setelah ayat itu turun, Abu Bakar Umar ini sangat lembut kalau bicara kepada Rasulullah, terutama Umar yang sebelumnya juga suaranya keras, itu kalau bicara di hadapan Rasul selembut mungkin dan tidak kedengaran oleh beliau. Dan beliau bertanya lagi, apa yang kamu katakan itu wahai Umar? Itu seperti itu ya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang melembutkan suaranya di hadapan Rasul itulah mereka-mereka yang diberikan ujian ketakwaan. Itu ditujukan kepada Abu Bakar. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi wasiat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Senantiasa khawatir dengan amal-amal kita. Jangan merasa amal kita sudah banyak sehingga sudah merasa layak untuk mendapatkan predikat sebagai mukmin, muttaqin, ataupun layak mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Masih banyak yang perlu untuk kita benahi dari seluruh amal kita. Dari yang prinsip saja, bahwasanya keikhlasan niat dan juga sesuainya amal kita dengan sunnah ataupun petunjuk Rasul itu masih perlu koreksi, apalagi dari penghalang-penghalang yang lainnya. Dari penyakit hati sangat banyak yang perlu untuk kita perbaiki semuanya. Hadanallahu yakum ajma'in. Allahumma fiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.